Dengar-dengar pacarmu FK edit. Gak gitu. Halo teman-teman. Hai guys, welcome to Paradis Kreatif. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya boleh dong perkenalan dari yang ini. Mungkin aku ya berarti ya. Oke, kenalin teman-teman. Aku Fadia Dita Rahma dari Teknik Industri Undip. Hai, nama aku Salam Putri. Aku dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM angkatan 2020. Oh iya, sama aku juga angkatan 2020. Ya, sebenarnya boleh dong diceritain dulu masuknya lewat jalur apa, terus ada struggle-nya atau enggak gitu. Kamu dulu deh. Oke, kalau aku dulu masuk Teknik Industri itu lewat jalur SBMPTN. Kalau aku lewat jalur SNMPTN. Ya mungkin boleh diceritain alasan milih jurusan yang sekarang nih, apakah menyesal atau enggak gitu. Oke, mulai dari aku ya. Oke, jadi untuk jurusan Teknik Industri ini aku sebenarnya bukan pilihan awalku. Karena pilihan awalku sebenarnya FK, ya itu sebenarnya pilihan awal semua. Banyakan cewek ya, Wow. kayak gitu. Tapi nggak tahu gimana sama nggak pengen ya. Oke, kalau FK buat orang-orang pinter doang. Oke, jadi aku nggak nyesel sama sekali masuk Teknik Industri ini karena pertama aku rasanya cocok sama mata kuliahnya. Berat sih berat, cuman apa ya, pasti masih bisa dilalui kok kayak gitu. Kalau dia. Oke, kalau aku sejauh ini ngerasa sangat enjoy dan nyaman ya, karena aku tuh orangnya suka pangan gitu, suka makanan kan, jadi cocok banget kalau di teknologi pangan tuh kita setiap hari belajar tentang makanan loh, gitu. Kan ya? Iya, makanan. Jadi fun aja ngerasa kayak dapat ilmu baru tentang makanan-makanan dan itu sangat menyenangkan buat aku pribadi sih. Walaupun tetap ada ya nggak enaknya, tapi so far nggak pengen pindah jurusan sih, karena kalau kita pindah jurusan juga belum tentu bisa sampai di tahap ini gitu kan. Jadi Ya betul. yes. Di tahap ini juga udah bersyukur banget bisa sampai tahap ini gitu. Karena boleh kok Kak, mau nanya lagi tuh, saling interview sendiri. Oh iya Soal gitu. kalian improvisasi. Oh gitu. Nah, Dengar-dengar pacarmu FK edit. Gak gitu. Aduh. Nanti jangan dimasukin ya. Dimasukin. bloopers. Oh jadi gitu, kalau nggak apa namanya? Nggak dapet jurusannya, seenggaknya Iya, dapet ya. kalau nggak dapet jurusannya seenggaknya dapet partner. Nggak tahu ya, kita lihat nanti aja. Ya mungkin kan kalian nih beda itu kan, beda apa namanya? Beda jalur masuk nih, yang satu Iya. SNM, si Dita SBM. STEM ya. Dulu itu nggak, Dita apa namanya? Dapat SNM nggak sih? Yang terus yang dipilih waktu SNM tuh apa? Bener-bener rankingnya tinggi juga kan? Oke, dulu aku tuh sebenarnya gak pengen banget buat SBM, gak pengen banget buat merasakan SBM karena saingannya banyak banget. Terus dulu tuh ngerasa aja bisa kok dapet SNM gitu, kayak aku ngerasa aku udah ngeluangin waktuku buat belajar, buat akademik itu tuh udah 100% udah aku pokoknya akademik kayak gitu. Terus ya udah, cuman belum rezeki aja ketika masuk sih kuota SNM masuk, cuman ketika pengumuman ternyata belum dapet gitu. Tapi ya itu sempat sedih banget sampai 3 hari sih sedihnya. Sampai dia ngejauhin aku gitu. Ya aku sempat iri sama dia bisa keterima SNM dan aku enggak. Cuman ya itu namanya pertemanan, ada naik turun. Tadi kan Salma dari masuknya SNMPTN nih. Nah boleh dong diceritain ya cara kamu nentuin jurusan yang kamu pengen, terus pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, terus gimana sih tips dan triknya bisa lolos SNM ini? Panjang ya. Oke. Kalau buat milih jurusan sebenarnya tuh aku nggak nyiapin dari kelas 10 banget, dari awal masuk SMA tuh oke. Ya udah nikmati aja, belajar Seneng kayak. ya Anda. Intinya berusaha buat mencapai nilai semaksimal mungkin lah di setiap mapel gitu. Jadi aku nggak concern ke aku suka mapel ini gitu. Nah tapi tuh setelah kelas 12 udah mau pendaftaran SNM, terus
waktu itu kita juga mau ada UN kan, terus milih kelas juga, milih UN, terus kayak aku kayaknya lebih condong ke kimia deh, karena aku juga pas kelas 11 tuh ikut olimpiade kimia gitu. Aku nggak pernah menang sih, jago banget kimianya padahal nggak pernah menang, tapi ya udah, tapi intinya seneng sama kimia, makanya kayak, tapi aku nggak suka banget sama fisika, kayak siapa sih di sini yang nggak suka sama fisika, banyak nggak sih? Enggak, aku suka, mohon maaf ya. Fisika tuh kayak susah banget kan, guys. Payan, lihat ini anak. Benar. jadi aku milih jurusan yang pengennya yang nggak ada fisikanya tuh gitu. Nah terus aku ngobrol-ngobrol sama temenku, bahkan guys dulu tuh aku sampai ngelis jurusan yang ada di univ-univ, kayak semuanya tak list, aku mau masuk mana, kayak bener-bener seniat itu, dari UGM, Undip, ITB, Unpad, aku bahkan ngelis semua jurusan yang ada di univ itu karena saking aku nggak taunya gitu, aku sanjungnya. Jadi ini pelajaran juga buat temen-temen, lebih baik prepare dari awal ya, jangan kayak aku gitu. Nah setelah itu akhirnya kayak nemuin nih beberapa pilihan, terus aku juga tanyakan ke temen-temenku, kira-kira aku mau masuk jurusan apa ya gitu. Terus temenku tuh ada yang bilang, Sal kamu kan suka makan, kenapa kamu nggak teknologi makan aja gitu. Terus aku kayak waktu itu ada fisikanya nggak ya gitu kan. Terus aku searching tuh, nyari-nyari Google tentang teknologi pangan, akhirnya kayak menarik belajar tentang pangan gitu kan, dan matkulnya juga seru-seru. Akhirnya aku waktu itu juga bingung mau UGM atau Undip, terus akhirnya dengan beberapa kali pertimbangan, mikirin plus minusnya, karena kalau di UGM kan jadi anak kos juga kan ya gitu, jadi mempertimbangkan hal itu juga. Tapi dibantu dengan doa juga sih pastinya. Terus aku sholat istiqoroh juga, akhirnya yakin buat milih teknologi pangan UGM, pilihan pertama. Kalau tips and triknya, ya gak panjang ya, maaf. Kalau tips and triknya sih sebenarnya pasti yang pertama berdoa ya. Tuh. Itu kayak udah wajib banget sih. Walaupun katanya sepele, tapi itu tuh punya peranan yang penting banget gitu buat kelulusan kita. Terus selain berdoa, pastinya juga better kita cari searching dulu jurusannya dari awal, jangan sampai terlambat, mepet-mepet SNMPTN baru milih jurusan, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya gambaran mau pilih jurusan apa tuh, kita bisa nentuin, kayak misal FK nih, berarti aku harus bagus di biologi ya kan, apa sih, biologi kimia mungkin kan ya, berarti aku harus bagus itu. Jadi kan kita bisa lebih prepare lagi tuh gitu. Terus ya itu, sama kalau SNM kan pasti nilainya harus grafiknya dinaikin dipertahankan buat naik gitu, jangan sampai turun. Jadi gimana caranya kita usahain nilai kita tuh tetap naik setiap semester gitu sih. Oke, thank you banget buat jawabannya. Mungkin dari perspektif kita sendiri nih, dulu setelah ketolak SNMPTN, itu kan masih sedih banget tuh. Nah gimana cara kamu ngebalikin mood kamu biar berjuang di jalur lain, kayak mungkin SBM atau ujian mandiri lainnya? Oke, pertama waktu aku dapat pengumuman nih, gak keterima buat SNM-nya, jujur sedih banget. Sampai mungkin sekitar 3 harian aku tuh bener-bener moodnya tuh berubah drastis gitu loh. Yang senang tiba-tiba langsung sedih kalau ada yang nanyain tentang SNM gitu. Jangan nangis dong, Dit. Enggak. Gitu, terus dan aku karena aku nggak pernah yang namanya persiapan buat SBM, itulah salahnya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang masih di kelas 11 gitu, disiapin buat SBM-nya. Mungkin kalau teman-teman yang lainnya masih leha-leha, santai-santai, ya terserah sih kalian. Kalau misal kalian memang pengen punya cita-cita yang kira-kira kalian susah gitu, ya kalian bisa ada usaha gitu. Jangan lihat orang lain mungkin lagi leha-leha, ya udah biarin aja gitu. Ya itu, aku nggak ada persiapan, jadi aku rasanya sedih itu. Aku salahnya di situ, aku udah percaya banget dan mau keterima SNM, terus saya percaya banget gitu loh. Bahkan aku dengan percaya dirinya buka pengumuman kayak gitu. Terus buat mengembalikan mood aku, lebih ke keluarga sih, kayak keluarga yang nguatin aku pertama, teman-teman tiba-tiba banyak gitu yang ngajak buat main gitu kan, buat
apa ya, belajar bareng atau buat ngajak main, buat ngembalikin aku biar gak sedih gitu kan. Yang pertama buat ngembalikin mood itu kan, karena memang aku sampai berpikiran aku gak dapetin ini nih jurusan yang aku mau lewat SNM, karena aku mikirnya lewat SBM pasti susah gitu loh, gak bakal dapet. Dan memang iya akhirnya aku SBM gak ngambil FK lagi, karena itu aku sebenarnya salah sih, aku emang udah nggak sepercaya diri itu buat ngambil FK, jadinya aku ambil alternatif lain gitu. Cuman kalau kalian memang punya mimpi, kalau bisa perjuangin, ya nggak? Harus sih, bukan kalau bisa tapi harus diperjuangin. Harus diperjuangin banget. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau kalian sendiri, misal dihadapin sama dua pilihan, jurusan sama univnya, kalian bakal milih yang mana? Jurusan kalau aku. Oh oke. Aku jurusan sih. Kenapa? Kasih alasan masing-masing. Sama dulu. Oke, misalkan nih aku ambil teknologi pangan kita bandingin ya teknologi pangan UGM sama misal aku di Undip tapi aku ambil di UGM juga tapi aku ambil jurusan apa ya, misalnya kimia gitu. Ya kan dibandingin lagi kalau misalkan aku di Undip tapi ambil teknologi pangan. Nah, gimana ya? Emang Undip itu juga berpengaruh ya, guys. Emang apa ya? Punya apa sih? Kayak biasanya tuh Undip punya link-link juga kan buat kita mempermudah karir gitu. Cuman kalau misalkan kita sendiri nggak nyaman ngejalaninnya, ya apa ya, kayak nggak berat hati gitu loh ngejalanin kuliahnya, kayak nggak nyaman juga. Itu bakal mempersulit diri sendiri. Jadi mending kita pilih jurusan yang emang kita mau, tapi juga perlu lihat juga akreditasinya gitu. Jangan sampai pilih jurusan yang kita mau tapi akreditasinya misal jelek, misal B atau C. Jadi better pertimbangin dua-duanya tapi lebih ke jurusannya gitu. Mungkin kalau aku gitu sih. Sama, aku nggak jauh beda dari sama. Balik lagi ke jurusan yang sedang kalian ambil sekarang nih. Harapan suka duka selama kalian join jurusan itu, terus apa yang diharapin dari jurusan yang sekarang? Oke, aku suka duka. Sukanya pertama lebih ke teman-temannya baik, mendukung gitu. Terus mata kuliahnya tuh sebenarnya aku rasa tuh cocok gitu loh dengan teknik industri kan. Dia lebih ke setengah sosum setengah saintek gitu kan. Jadi nggak terlalu saintek banget, dan dia tuh lebih belajarnya tuh menyeluruh gitu. Dan aku cocok banget sama gaya belajarku yang menyeluruh gitu, nggak yang satu tapi spesifik gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus itu sukanya. Kalau dukanya ya banyak praktikumnya. Dan karena sekarang kalau aku masih ngerasainnya online ya, jadi tuh kalau praktikum online tuh menurutku kurang kerasa efektif. Terus kalau berat tuh dirasainnya sendiri kalau bareng-bareng sama teman-teman kan enak ya. Iya, benar. Bisa ngeluhnya tuh dapet gitu loh sama teman-teman. Jadi ada yang saling nge-backup kayak gitu, kayak ngasih motivasi kayak gitu. Kalau online kan susah gitu. Kalau itu sih kalau dari aku. Yang diharapin dari jurusan. Oke, yang diharapin ya dari jurusan nanti ya aku bisa karir ya ke depan, karena aku yakin teknik industri itu dia prospek kerjanya luas. Karena memang awal aku apalagi teknik industri ya karena itu prospek kerjanya luas. Terus aku pengennya nanti ini keinginanku ya, kalau pengen nanti karir pengen banget buat keterima di perusahaan multinasional kayak gitu dari aku. Oke, gantian. Kalau misalnya aku sukanya karena emang udah sesuai sama yang kayak aku pengenin gitu, sama aku suka lihat makanan, suka makan, jadi kayak tiap hari tuh kuliah juga isinya makanan mulu gitu kan, jadi kayak nyenengin aja, lebih semangat gitu loh, fun gitu kan belajarnya. Terus juga ya teman-temannya juga mendukung walaupun masih online, kita belum bisa ngerasain ngelaprak bareng, karena ya dukanya juga sih, termasuk dukanya karena klaster agro nih memang lapraknya gila ya, banyak banget gitu kan. Terus jadi
lebih fun kalau misalkan bisa ngerjain bareng sama temen-temen gitu. Dukanya di situ karena masih online, terus juga lapraknya sih paling yang numpuk gede gitu aja. Oke, mungkin balik lagi ke kita yang sedang ambil jurusan TI atau teknik industri. Sebenarnya apa sih yang benar-benar yang dipelajari di teknik industri itu? Jadi sebenarnya teknik industri itu lebih ke manajemen pabrik kayak gitu, sistem manufaktur, supply chain kayak gitu. Jadi Aku juga belajar itu tuh. Iya kan, Supply chain. SDM gimana ngatur SDM-nya itu. Jadi sebenarnya banyak sih yang diajarin dari produksi, dari manusianya itu sendiri, dari sistemnya bagaimana. Jadi teknik industri itu lebih ke mengatur keseluruhan gitu, dari sistem, manusia, produknya kayak gitu. Kalau teknologi pangan tuh ini sebenarnya beda-beda juga ya tiap universitas. Kalau di UGM sendiri kan namanya teknologi pangan dan hasil pertanian, dan hasil pertaniannya nih. Jadi tuh kita nggak cuma belajar tentang pangan aja, tapi juga belajar komoditas pertanian yang lain yang non pangan juga gitu. Nah, garis besarnya sih sama ya, tentang pengolahan pangan dari bahan mentah sampai jadi gitu. Lebih ke produksinya yang versi pabrik-pabrikan gitu. Lebih kayak gitu. Jadi kita belajar sifat-sifat pangan juga, sifat bahan pangan, terus mulai dari pengolahannya juga kita belajar satuan operasi. Oh ya itu tadi kelupaan. Jadi kan aku mikirnya pasti nggak ada fisika ya teknologi pangan, tapi ternyata ketemu lagi sama fisika. Enak kan? Duh, skip banget itu matkul paling susah sih, satuan operasi gitu. Tuh belajar tentang perancangan pabrik juga nanti. Terus kita juga bisa milih, ada matkul pilihan juga nih besok, bakalan banyak kayak teknologi susu, teknologi buah dan sayur, teknologi daging dan ikan. Kalau kemarin aku ambil teknologi selembi itu serealia dan legum dan umbi gitu. Jadi kayak seru banget belajar tentang makanan-makanan gitu deh. Oke, mungkin lanjut ke harapan karir dari jurusan yang diambil sekarang. Oke, harapan karir. Aku karena mungkin belum tahu banget ya tentang teknik industri. Karena jujur matkul pilihan belum ambil juga. Nanti baru diambil semester ini, entah mau diambil apa enggak. Jadi sebenarnya aku kurang tahu, dan dari dulu memang aku ambil teknik industri sebenarnya pengen kerja di perusahaan multinasional kayak gitu, kayak mungkin Unilever kayak gitu. Wow. Ya gitu, karena setahu aku juga banyak kok lulusan teknik industri Undip yang keterima di sana. Jadi aku harap aku bisa nanti juga mengikuti karir-karir kakak tingkat aku gitu. Amin. Kalau aku, karena biasanya tuh kalau lulusan teknologi pangan banyak yang bisnis gitu, atau kerja di perusahaan-perusahaan makanan gitu. Nah, aku juga pengen sih, sebenarnya aku tuh lebih pengen bisnis. Cuman sebelum mulai bisnis aku kayak pengen kerja dulu deh gitu, cari modal dulu, cari pengalaman, pengen di BPOM atau di GoFood gitu. Terus baru ntar sambil jalan juga, sambil coba-coba bisnis di makanan juga tuh. Pesan buat mereka yang lagi berjuang mau juangin jurusan dan univ mereka masing-masing. Oke, kalau dari aku buat adik-adik yang lagi berjuang, kalian harus semangat, pokoknya semangat, dan siapkan dari awal yang tadi sudah kita bilang di awal ya. Pokoknya kalau dari aku ya, jangan misalkan kalian berharap nih di SNM bisa keterima, boleh kok berharap, cuman kalian harus pertimbangkan kemungkinan terburuk kayak gitu. Harus persiapkan buat SBM-nya juga gitu. Terus pilih jurusan yang memang kalian benar-benar suka, benar-benar cocok dengan kalian gitu. Cari tahu entah dari kepribadian kalian, entah kalian ikut tes online, entah apapun itu, cari pertimbangan dari orang tua juga, pastinya orang tua setuju atau enggak, karena restu itu penting kan, restu orang tua pasti paling penting juga. Apalagi ya, semangat pokoknya. Kalau aku dari aku udah itu aja. Oke, kalau aku buat teman-teman yang lagi berjuang, terutama yang mungkin kelas 12 nih ya, udah mulai pilih-pilih jurusan
dan milih universitas. Yang penting kayak kita tahu dulu deh kemampuan diri kita sendiri gitu. Kita bagusnya di mana, kita kurangnya di mana, nilai kita seberapa. Tadi juga cari tahu lebih tentang jurusan itu. Terus lihat range nilainya. Misal kalau SNMPTN nih, kalian harus tahu juga alumninya. Yang keterima di situ tuh range nilainya berapa. Jadi kalian bisa yakinin diri kalian buat masuk ke jurusan dan ke universitas itu. Terus juga sekarang masih zaman rasionalisasi nggak sih? Masih ada nggak sih? Gue tahu kalau itu kurang tahu. Dulu tuh kan kita masih zaman kan ya kayak rasionalisasi nih, lihat ini SNM gitu. Oh iya. Bisa lolos atau enggak ya gitu. Nah saranku kayak jangan banget deh ikut rasionalisasi, jangan percaya sama rasionalisasi karena dulu aku ikut rasionalisasi, aku milih teknologi PAN UGM gak keterima. Temanku ada yang milih jurusan dan univ pas SNM dia beneran daftar itu. Padahal di rasionalisasinya keterima, tapi nyatanya dia nggak keterima. Gitu. Sedangkan aku yang tulis saya nggak keterima, tapi malah keterima. Jadi kayak jangan percaya sama kayak gitu. Malah kalau misalkan dulu aku percaya, aku bakal nggak yakin nih buat daftar TPHP UGM dan malah mungkin aku nggak akan ada di sini juga gitu. Jadi percaya juga sama kemampuan diri kalian sendiri. Jangan lupa minta saran sama orang tua, bener tadi sama orang-orang terdekat yang lebih tahu kalian gitu, sama kakak tingkat yang bersangkutan sama alumni gitu. Kalau dari aku sih itu sih, pokoknya semangat dan pasti jangan lupa berdoa lah itu kayak. Ya doa itu Wajib banget gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Maaf juga kalau misalkan kita masih banyak kurangnya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, masih bingung, boleh DM aja IG yang ada di bio. Terus juga kalau misalkan mau request nih video selanjutnya tentang apa, langsung aja drop di komennya nggak sih? Betul banget. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Pokoknya like, comment, and subscribe ya. Thank you guys. Dadah.